Pernahkah kamu merasa seperti uangmu memiliki kaki sendiri? Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap. Tetapi entah kenapa sebelum akhir bulan tiba, dompetmu sudah kosong lagi. Bukan karena kamu boros, bukan karena penghasilanmu kurang, tetapi karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang selama ini mengendalikan hubunganmu dengan uang tanpa kamu sadari. Dan malam ini, aku akan mengungkapkan satu kalimat yang jika kamu ucapkan setiap kali menerima uang, akan mengubah hubunganmu dengan rezeki selamanya. Kalimat ini sederhana, hanya beberapa patah kata, tetapi kekuatannya luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, kebanyakan orang tidak pernah mengucapkannya dengan cara yang benar, sehingga uang terus datang dan terus pergi, seperti tamu yang tidak pernah betah tinggal. Orang-orang dengan mindset kaya memahami satu hal yang kebanyakan dari kita tidak pernah diajarkan. Dan hari ini, kamu akan mempelajarinya. Dengarkan sampai akhir. Karena setelah kamu mengerti ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap. Tetapi uangmu selalu habis sebelum akhir bulan, dan kamu tidak tahu mengapa. Kamu sudah mencoba menabung. Kamu sudah mencoba mengurangi pengeluaran. Kamu sudah mencoba berbagai cara. Tapi ada sesuatu yang terasa seperti dinding, tak terlihat. Setiap kali uang datang, ada saja yang membuatnya pergi lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Kamu mulai merasa seperti orang yang berlari di tempat. Kamu bergerak, kamu berkeringat, kamu kelelahan. Tetapi kamu tidak kemana-mana. Kamu mulai meragukan kemampuanmu sendiri. Kamu mulai bertanya, apakah kamu memang tidak ditakdirkan untuk hidup lebih dari ini? Dan yang paling menyakitkan, kamu melihat orang lain di sekitarmu, orang-orang yang mungkin tidak bekerja lebih keras darimu, tetapi uang tampaknya mengalir kepada mereka dengan mudah. Sementara kamu terus berjuang. Ini bukan salahmu. Aku ingin kamu mendengar itu dengan seluruh hatimu. Ini bukan salahmu. Bukan karena kamu tidak cukup berusaha. Bukan karena kamu tidak layak. Bukan karena nasibmu memang begini. Tidak. Yang terjadi jauh lebih dalam dari itu. Kamu seperti tanaman yang disiram setiap hari, tetapi tanahnya sudah terlalu keras, sehingga air tidak bisa meresap. Usahamu nyata. Doamu nyata. Harapanmu nyata. Tapi ada lapisan di bawah semua itu yang belum pernah disentuh. Yang terjadi adalah hubunganmu dengan uang telah terbentuk jauh sebelum kamu dewasa. Jauh sebelum kamu mulai bekerja. Jauh sebelum kamu mengerti apa itu tagihan, apa itu cicilan, apa itu kebutuhan hidup. Sejak kecil, tanpa kamu sadari, pikiranmu menyerap ribuan pesan tentang uang. Dari cara orang tuamu berbicara tentang uang. Dari kalimat-kalimat yang sering kamu dengar seperti uang susah dicari, kita ini orang susah, uang hanya untuk orang kaya. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar biasa saja saat itu, tapi pikiran bawah sadarmu menyimpannya. Seperti tanah yang menyerap benih, tanpa kamu tahu benih apa yang ditanam. Harv Eker pernah berkata bahwa setiap orang memiliki cetak biru finansial di dalam diri mereka, dan cetak biru itulah yang menentukan hasil keuangan mereka, bukan kerja keras semata. Cetak biru itu terbentuk dari kondisi, program, dan kepercayaan yang telah tertanam sejak masa kecil. Dan jika cetak biru itu berisi keyakinan bahwa uang selalu habis, maka tidak peduli berapa banyak yang datang, uang akan selalu habis. Para ilmuwan telah menemukan bahwa pikiran bawah sadar beroperasi dalam gelombang theta, frekuensi yang paling aktif justru saat kamu hampir tertidur dan baru bangun. Dalam kondisi itulah semua program lama berjalan paling kuat. Itulah mengapa apa yang kamu pikirkan dan ucapkan dalam 7 hingga 10 menit pertama, setelah bangun dan menjelang tidur, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pikiranmu seperti tanah subur. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih. Dan saat kamu tidur, pikiran bawah sadarmu mulai menyiraminya.
Pertanyaannya sekarang adalah, benih apa yang selama ini kamu tanam setiap hari tanpa kamu sadari? Dan hari ini, kamu akan belajar cara mengubah itu. Dan satu kalimat yang aku janjikan di awal tadi, kita akan sampai ke sana. Tapi dulu kamu harus memahami mengapa selama ini tidak berhasil. Karena jika kamu tidak tahu akar masalahnya, kalimat itu hanya akan menjadi kata-kata kosong yang tidak mengubah apapun. Aku akan membagi ini menjadi 3 pola pikir berbahaya yang selama ini diam-diam menguras rezekimu setiap bulan. 3 pola ini mungkin tidak terlihat berbahaya, bahkan beberapa di antaranya terasa seperti sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Tapi justru disitulah bahayanya. Yang pertama dan kedua akan membuka matamu. Tapi yang ketiga, pola pikir yang paling jarang orang ketahui adalah yang paling mengejutkan. Aku akan simpan untuk terakhir, karena jika kamu melewatkannya, kamu akan terus berada di putaran yang sama, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jadi tetap di sini, jangan skip, karena setiap kata yang aku ucapkan adalah kunci. Pola pikir pertama adalah kelangkaan yang disimpan di dalam tubuh. Kebanyakan orang mengira pola pikir kelangkaan hanya ada di kepala, hanya pikiran, hanya persepsi. Tapi yang jarang orang ketahui adalah bahwa kelangkaan itu disimpan di dalam tubuh. Di dalam cara kamu bernapas saat melihat tagihan, di dalam cara bahumu menegang saat membicarakan uang, di dalam cara perutmu seperti diikat ketika kamu harus membayar sesuatu yang besar. Ini bukan metafora. Ini adalah respons biologis yang nyata. Ketika pikiran bawah sadarmu telah diprogram dengan keyakinan bahwa uang selalu kurang, tubuhmu merespons dengan memproduksi kortisol, hormon stres, setiap kali topik uang muncul. Dan kortisol dalam jumlah tinggi secara konsisten membuat otakmu beroperasi dalam mode bertahan hidup. Dalam mode bertahan hidup, kreativitas tertutup, kepekaan terhadap peluang tertutup, kemampuan untuk melihat solusi menyempit. Kamu hanya bisa melihat ancaman, kamu hanya bisa melihat kekurangan. Dan alam semesta yang selalu merespons frekuensi yang kamu pancarkan, terus mengirimkan lebih banyak situasi yang selaras dengan rasa kekurangan itu. Bayangkan sebuah sinyal radio. Jika pemancarmu terkunci pada frekuensi kelangkaan, maka hanya siaran kelangkaan yang bisa kamu terima. Bukan karena rezeki tidak ada, tapi karena frekuensimu tidak selaras dengannya. Kata adalah benih, gambar adalah tanahnya, dan emosi adalah air yang menyiraminya. Jika emosimu setiap hari adalah cemas, takut, dan merasa kurang, maka itulah yang terus tumbuh subur di dalam hidupmu. Apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? Setiap kali kamu membayar sesuatu, baik itu tagihan listrik, belanja bulanan, atau cicilan apapun, ucapkan dalam hati dengan sungguh-sungguh, "Aku bersyukur bisa membayar ini. Ini adalah tanda bahwa aku mampu." Ini mengubah sinyal yang kamu kirimkan dari frekuensi takut menjadi frekuensi syukur. Dan syukur adalah gelombang yang paling cepat menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Ucapkan pelan-pelan sekarang dalam hatimu, "Aku adalah magnet kelimpahan." Ulangi, "Aku adalah magnet kelimpahan." Sekarang aku ingin kamu memahami satu hal penting. Kamu bukan sekadar seseorang yang sedang berjuang dengan keuangan. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar berbicara dengan alam semesta dalam bahasa yang benar. Bayangkan dirimu seperti antena yang sangat sensitif. Setiap pikiran, setiap kata, setiap emosi yang kamu rasakan adalah sinyal yang kamu pancarkan ke seluruh penjuru alam semesta. Dan alam semesta tidak pernah salah mendengar. Ia selalu merespons dengan tepat apa yang kamu kirimkan. Maka, pertanyaan sesungguhnya bukan mengapa rezeki tidak datang. Pertanyaannya adalah, sinyal apa yang selama ini kamu pancarkan? Tetapi, ini baru permulaan. Pola pikir kedua adalah inti dari segalanya.
Pola pikir kedua adalah uang sebagai musuh yang menyamar sebagai teman. Ini mungkin terdengar aneh, tapi dengarkan baik-baik. Banyak dari kita secara sadar menginginkan uang. Kita ingin lebih banyak penghasilan, ingin bisa menabung, ingin bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi di lapisan yang lebih dalam, di lapisan bawah sadar, ada keyakinan tersembunyi yang mengatakan hal yang sangat berbeda tentang uang. Uang membuat orang sombong. Uang adalah sumber masalah. Orang kaya itu rakus. Uang menjauhkan keluarga. Jika kamu kaya, kamu tidak akan lagi disukai orang-orang di sekitarmu. Keyakinan-keyakinan ini tidak selalu kamu sadari. Mereka tersembunyi jauh di bawah permukaan. Tapi setiap kali ada peluang rezeki yang mendekat, bawah sadarmu yang bertugas melindungimu dari ancaman akan secara otomatis menghalangi peluang itu. Bukan karena kamu tidak mau berhasil, tapi karena bawah sadarmu percaya bahwa berhasil itu berbahaya. Bahwa memiliki lebih banyak uang akan membawa konsekuensi yang tidak kamu inginkan. Ini seperti seseorang yang merindukan matahari, tapi selalu berdiri di balik tirai. Tirai itu adalah semua keyakinan tersembunyi yang kamu simpan tentang uang. Dan selama tirai itu tidak dibuka, cahaya tidak akan pernah masuk. Tidak peduli seberapa keras kamu berdoa agar hari menjadi cerah. Penelitian tentang gelombang alfa yang aktif saat pikiran dalam keadaan rileks dan reseptif menunjukkan bahwa dalam kondisi inilah pikiran bawah sadar paling mudah diprogram ulang. Dan kamu bisa masuk ke kondisi ini hanya dalam waktu 7 menit dengan cara yang benar. 7 menit yang tepat setiap hari bisa perlahan-lahan menghapus keyakinan lama dan menggantinya dengan keyakinan baru. Mulai malam ini, sebelum tidur, tanyakan pada dirimu sendiri satu pertanyaan sederhana ini. Keyakinan apa tentang uang yang aku warisi yang tidak lagi aku butuhkan? Biarkan jawabannya muncul dengan sendirinya. Jangan paksa. Cukup tanyakan, lalu dengarkan. Ucapkan dalam hati sekarang. Aku layak menerima kelimpahan. Ulangi. Aku layak menerima kelimpahan. Sekarang aku ingin kamu sejenak membayangkan sebuah pagi hari. Pagi itu kamu bangun dan sesuatu terasa berbeda. Ada rasa ringan di dadamu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu membuka matamu dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, pikiran pertamamu bukan tentang tagihan, bukan tentang utang, bukan tentang rasa kurang. Pikiran pertamamu adalah rasa syukur yang mengalir begitu saja, tanpa usaha, tanpa paksaan. Kamu berjalan ke dapur, membuat minuman pagi, dan ada pesan masuk di ponselmu. Sebuah kesempatan yang tidak kamu duga. Sebuah pintu yang terbuka tanpa kamu harus mengetuknya. Kamu membuka mata dan ada sesuatu yang berbeda. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi untuk sampai ke sana, kamu perlu memahami pola pikir yang ketiga. Yang paling dalam, yang paling jarang orang ketahui. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pola pikir ketiga ini bukan tentang cara kamu menghabiskan uang. Ini tentang cara kamu menyambut uang. Dengarkan ini dengan sangat seksama. Dan inilah yang paling kuat, yang paling jarang orang ketahui. Pola pikir ketiga adalah ritual penyambutan yang hilang. Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil, bukan yang kamu kejar. Kalimat ini mungkin terdengar bertentangan dengan semua yang pernah kamu pelajari. Kita diajarkan untuk mengejar, untuk berjuang, untuk bekerja lebih keras. Dan kerja keras itu penting, tapi ada dimensi lain yang sering dilupakan. Dimensi penerimaan, dimensi penyambutan. Coba bayangkan kamu mengundang tamu penting ke rumahmu. Kamu sudah tahu mereka akan datang, tapi kamu tidak membersihkan rumah. Kamu tidak menyiapkan tempat duduk. Kamu bahkan tidak membuka pintu saat mereka tiba. Apakah tamu itu akan merasa disambut? Apakah mereka akan tinggal lama? Itulah yang terjadi dengan rezeki dalam hidupmu.
Kamu ingin rezeki datang, tapi kamu tidak pernah menyiapkan ruang untuk menerimanya. Kamu tidak pernah membuka pintu dengan cara yang benar. Setiap kali uang datang ke tanganmu, entah itu gaji, entah itu rezeki tak terduga, entah itu hasil kerja keras sekecil apapun, cara kamu menyambutnya menentukan apakah uang itu akan merasa nyaman dan mengundang lebih banyak temannya untuk datang, atau pergi tergesa-gesa dan tidak kembali. Kebanyakan orang menyambut uang dengan pikiran yang penuh kekurangan. Uang langsung dipikirkan akan habis, untuk apa? Belum diterima sudah terasa kurang. Dan uang, seperti energi yang sensitif, merespons sambutan itu dengan pergi secepat ia datang. Dalam 21 hari pertama penerapan ritual penyambutan yang benar, banyak orang melaporkan perubahan yang tidak mereka duga. Bukan selalu dalam jumlah besar, tapi dalam aliran. Ada sesuatu yang mulai bergerak, ada peluang yang mulai muncul, ada pintu yang selama ini terasa tertutup rapat, mulai bergeser perlahan. Ingat satu kalimat yang aku janjikan di awal tadi, kalimat yang diucapkan setiap kali menerima uang yang mengubah hubunganmu dengan rezeki selamanya? Kita sudah setengah jalan, dan aku akan memenuhi janji itu. Tapi dulu ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Ritual penyambutan itu dimulai bukan dengan tindakan. Ia dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih kuat. Dan kamu akan menemukannya dalam praktik langsung yang akan kita lakukan bersama sebentar lagi. Ucapkan dalam hati sekarang, uang datang dengan mudah dan mengalir dengan indah dalam hidupku. Ulangi. Uang datang dengan mudah dan mengalir dengan indah dalam hidupku. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Dimanapun kamu sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 2 hingga 3 detik. Hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali. Rasakan setiap hembusan membawa keluar energi lama, ketakutan lama, kekhawatiran lama. Setiap kali kamu menghembuskan napas, bayangkan semua rasa cemas tentang uang, semua rasa takut tentang kekurangan, semua keyakinan lama yang membebani, keluar bersama udara itu. Keluar dari tubuhmu, keluar dari hidupmu. Letakkan tangan di dada, di atas jantungmu. Rasakan degupnya. Itulah tanda bahwa kamu masih diberi waktu. Masih ada kesempatan. Semesta belum selesai menulis ceritamu. Degupan itu bukan sekadar denyut biologis, itu adalah pengingat bahwa selama jantung itu berdetak, selalu ada pintu yang bisa dibuka. Selalu ada jalan yang belum kamu coba. Selalu ada rezeki yang sedang mencari jalan menuju kepadamu. Sekarang, dengan tangan masih di dadamu, pejamkan matamu sejenak. Bayangkan di atas kepalamu ada cahaya keemasan yang lembut. Cahaya itu hangat, seperti sinar matahari pagi yang pertama kali menyentuh kulit setelah malam yang panjang. Cahaya itu mulai turun perlahan, memasuki tubuhmu dari ubun-ubun, mengalir ke wajahmu, ke lehermu, ke bahumu, yang selama ini menanggung terlalu banyak beban. Rasakan hangatnya di dadamu. Rasakan beratnya tubuh yang hilang. Perlahan, seperti batu besar yang diangkat oleh tangan yang tidak terlihat. Rasakan bagaimana setiap keyakinan lama tentang uang yang selama ini membelenggumu mulai larut perlahan, seperti es yang mencair di bawah cahaya hangat itu. Cahaya itu terus mengalir ke bawah, ke perutmu, ke tanganmu, ke kakimu, hingga ke ujung jari-jarimu. Dan kini seluruh tubuhmu dipenuhi oleh cahaya keemasan itu. Kamu terasa ringan. Kamu terasa bersih. Kamu terasa siap. Dalam kondisi ini, dalam ketenangan yang dalam ini, ucapkan dalam hati dengan sepenuh keyakinan, aku adalah magnet kelimpahan. Ulangi, aku adalah magnet kelimpahan. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, aku adalah magnet kelimpahan. Rasakan getarannya di dadamu. Bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam semesta yang bekerja melalui dirimu saat kamu mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh.
buka matamu perlahan. Kamu baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Kamu baru saja membuka ruang di dalam dirimu, ruang yang selama ini tertutup oleh rasa takut dan keyakinan lama, dan mengisinya dengan frekuensi baru. Frekuensi penerimaan, frekuensi kelimpahan. Dan sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku dari awal tadi. Ingat satu kalimat yang aku janjikan akan mengubah hubunganmu dengan rezeki selamanya? Kalimat yang diucapkan setiap kali kamu menerima uang, inilah dia. Kalimat itu adalah, terima kasih, uang ini adalah tanda bahwa aku dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Dengarkan baik-baik, ini bukan sekadar kata-kata sopan. Ini adalah ritual penyambutan yang sesungguhnya. Ini adalah cara kamu memberitahu alam semesta bahwa kamu tidak hanya menginginkan uang, tapi kamu siap untuk menjadi penjaga yang baik baginya. Bahwa kamu menghargainya, bahwa kamu menerimanya dengan rasa syukur yang tulus. Ketika kamu mengucapkan kalimat ini setiap kali menerima uang, entah itu jumlah besar atau kecil, entah itu gaji atau rezeki tak terduga, kamu melakukan 3 hal sekaligus. Pertama, kamu memprogram ulang pikiran bawah sadarmu untuk melihat uang sebagai tanda kepercayaan, bukan sekadar alat bertahan hidup. Kedua, kamu membuka jalur penerimaan yang selama ini tersumbat oleh rasa takut dan rasa kurang. Ketiga, kamu mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk menerima lebih banyak, karena kamu sudah terbukti bisa menyambut yang sedikit dengan penuh syukur. T. Harv Eker mengajarkan bahwa cara kamu memperlakukan uang yang kamu miliki sekarang adalah cara alam semesta memutuskan berapa banyak lagi yang akan dikirimkan kepadamu. Jika kamu memperlakukan uang kecil dengan acuh tak acuh, dengan kecemasan, dengan rasa tidak cukup, maka itulah sinyal yang kamu kirimkan. Tapi jika kamu menyambut setiap jumlah, sekecil apapun, dengan rasa syukur yang tulus, dan keyakinan bahwa ini adalah awal dari lebih banyak lagi, maka kamu mengubah frekuensimu secara fundamental. Ucapkan kalimat itu sekarang bersamaku. Terima kasih, uang ini adalah tanda bahwa aku dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Ulangi dengan senyum kecil meskipun hidup belum sempurna. Terima kasih, uang ini adalah tanda bahwa aku dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Ucapkan dengan rasa syukur, seolah kamu sudah menerimanya. Karena rasa syukur adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah getaran. Dan getaran itu, jika kamu pelihara setiap hari, akan perlahan mengubah seluruh hubunganmu dengan rezeki. Bukan dalam hitungan tahun, bukan dalam hitungan bulan. Perubahan pertama bisa kamu rasakan dalam hitungan hari. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tatap mata itu, mata yang sudah melihat terlalu banyak luka, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak akhir bulan yang terasa mencekik. Tapi di balik semua itu, masih ada api kecil. Api yang belum padam. Api itulah harapan. Api itulah iman. Dan malam ini, kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Kamu di sini karena sesuatu di dalam dirimu masih percaya, masih berjuang, masih mau mencoba satu cara lagi. Dan kepercayaan itu, sekecil apapun, adalah cukup. Itu adalah benih yang sudah ditanam. Dan benih yang baik, di tanah yang sudah kamu bersihkan malam ini, akan tumbuh. Aku adalah magnet kelimpahan. Ingat kata-kata itu. Bawa kata-kata itu ke dalam setiap hari yang akan datang. Ingat satu kalimat yang aku sebutkan di awal tadi? Kalimat yang diucapkan setiap kali menerima uang yang mengubah hubunganmu dengan rezeki selamanya? Kita sudah hampir sampai pada pemahaman yang utuh. Dan aku ingin kamu membawa kalimat itu, terima kasih, uang ini adalah tanda bahwa aku dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Bukan hanya sebagai kata-kata yang kamu ucapkan sekali lalu dilupakan. Aku ingin kamu membawanya sebagai cara hidup yang baru, sebagai ritual harian yang akan perlahan-lahan mengubah
Bukan hanya rekeningmu, tapi cara kamu memandang dirimu sendiri dan tempatmu di alam semesta ini. Karena inilah yang sesungguhnya terjadi ketika kamu mulai menjalankan ketiga perubahan ini bersama-sama. Ketika kamu melepaskan pola pikir kelangkaan dari tubuhmu. Ketika kamu membuka keyakinan tersembunyi yang selama ini menghalangi rezeki. Ketika kamu mulai menyambut uang dengan ritual yang benar. Sesuatu mulai bergerak. Bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam semesta yang bekerja tepat seperti yang seharusnya. Bayangkan, 7 hari dari sekarang, kamu bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan karena semua masalahmu sudah selesai, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah berubah. Ada fondasi baru yang mulai terbentuk. Kamu bangun dan pikiran pertamamu bukan tentang kekurangan. Pikiran pertamamu adalah, hari ini ada rezeki yang sedang menuju kepadaku. Dan kemudian hal-hal mulai bergerak. Telepon berbunyi. Ada tawaran yang tidak kamu duga. Seseorang menghubungimu dengan kesempatan baru, peluang yang 2 minggu lalu bahkan tidak ada dalam pikiranmu. Orang-orang di sekitarmu mulai berkata, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada sesuatu yang berbeda dari cara kamu berbicara, dari cara kamu berjalan, dari cara kamu tersenyum. Dan kamu tahu apa yang berbeda itu? Kamu tahu bahwa frekuensimu telah berubah. Setiap kali uang datang dalam 7 hari itu, sekecil apapun jumlahnya, kamu ucapkan kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, uang ini adalah tanda bahwa aku dipercaya untuk menerima lebih banyak lagi. Dan kamu merasakannya. Bukan hanya mengucapkannya, kamu merasakannya sampai ke tulang. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pintu yang sudah kamu buka malam ini. Bayangkan 30 hari dari sekarang, hidupmu sudah berubah total. Bukan berubah dalam cara yang dramatis seperti di film, tapi berubah dalam cara yang nyata yang bisa kamu rasakan setiap pagi. Ada irama baru dalam hidupmu, irama kelimpahan, rezeki mengalir lancar, tidak berarti kaya mendadak, tetapi ada aliran yang terus-menerus. Tidak ada lagi kekeringan yang terasa mencekik di pertengahan bulan. Tidak ada lagi rasa panik saat melihat tanggal di kalender. Kamu mulai bisa memberi. Kamu mulai bisa membantu. Bukan karena kamu sudah sangat kaya, tapi karena aliran itu memberimu ruang untuk bernapas. Ruang untuk menjadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih syukur, lebih terbuka. Kamu mulai melihat peluang yang dulu tidak pernah kamu lihat. Bukan karena peluang itu tidak ada sebelumnya, tapi karena frekuensimu sekarang sudah selaras untuk menerimanya. Dan suatu hari di bulan ke-30 itu, kamu duduk sejenak dan menatap kembali ke hari ini, ke malam ini. Ke momen ketika kamu memilih untuk duduk, mendengarkan, dan membuka dirimu pada sesuatu yang baru. Dan kamu berkata dalam hati, disinilah semuanya berubah. Bukan di tempat yang besar. Bukan di momen yang dramatis, tapi di sini, di malam yang sederhana ini. Ketika kamu memilih untuk percaya, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari keputusan yang kamu buat malam ini. Dari pintu yang sudah kamu buka dengan keberanian dan kesediaan untuk berubah. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tulis kata "cukup" di kolom komentar sekarang. Hanya kata itu saja. Ini bukan sekadar komentar. Ini adalah perjanjianmu dengan alam semesta. Tanda bahwa kamu siap, bahwa kamu menerima, bahwa mulai hari ini hidupmu berubah. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan mengirimkan doa dan energi positif untuk setiap orang yang menulis cukup. Karena kita semua terhubung dalam perjalanan yang sama. Kata cukup bukan berarti kamu menyerah pada keadaan. Bukan berarti kamu puas dengan kekurangan. Cukup adalah pernyataan kekuatan. Pernyataan bahwa kamu cukup berharga untuk menerima kelimpahan. Bahwa kamu cukup layak untuk hidup yang lebih baik.
bahwa kamu cukup kuat untuk mengubah pola yang selama ini menghalangimu. Tulis cukup. Dan biarkan itu menjadi titik balik dalam hidupmu. Aku adalah magnet kelimpahan. Ulangi. Aku adalah magnet kelimpahan. Dan sekali lagi, aku adalah magnet kelimpahan. Ucapkan setiap pagi saat mata terbuka. Biarkan ini menjadi kata pertama yang kamu berikan kepada hidupmu hari ini. Biarkan ini menjadi fondasi dari setiap langkah yang kamu ambil. Biarkan ini menjadi identitas barumu, bukan sekadar harapan, tapi keyakinan yang mengakar dalam. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, bergabunglah. Klik subscribe. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Di video berikutnya, kita akan membahas mengapa doamu sering terasa tidak dijawab dan bagaimana mengubah cara kamu berkomunikasi dengan semesta agar jawabannya mulai datang. Dan percayalah, ini akan mengubah segalanya. Sampai jumpa. Tetaplah bersinar. Tetaplah terbuka. Pintu rezekimu sudah mulai terbuka.